Bisa dibikin WC macam-macam kan? Nah, ini kan nasibnya orang kalau dikubur di belakang rumah itu harus hati-hati. Nah, bisa jadi hati. Kecuali kalau keluarganya pintar, Pak, ini saya jual semua, kecuali ini makam ini saja, ini ada kuburan kakek saya, ini enggak jual. Babul qadha'i, bab menerangkan menghukumi perkara. Menghukumi perkara. Wali'ani dan li'an. Li'an itu saling melaknat. Wali'ani dan li'an saling melaknat. Fil masjid, di masjid. Baina rijali, antara beberapa orang laki-laki, wanisa'i, dan beberapa orang perempuan. Qala berkata sing Bukhari, kata sana Yahya ibnu Musa, qala Yahya akhbarana Abdur Razzaq, qala Abdur Razzaq akhbarana Ibnu Juraid, qala Ibnu Juraid akhbar bi khabarni Mas Ibnu Syihab an Salim bin Sa'din. Ana rajulan, orang laki-laki itu qala berkata siapa rajulan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita ay akhbirni. Ya Rasulullah, akhbirni, memberi kabar engkau gimana pendapat panjenengan rajulan pada orang laki-laki wajada yang menemui siapa rajulan ma'amro'atihi, bersama istrinya rajulan, menemui rajulan pada orang laki-laki lain, rajulan pada orang laki-laki lain. Ayak tulu, adakah boleh membunuh, ayak tulu, adakah boleh membunuh siapa rajulan, rajulan depan bu pada rajulan belakang. Ayak tulu, adakah boleh membunuh siapa rajulan yang depan pada rajulan belakang ini. Akhirnya fatala ana, maka saling melaknat. Fatala ana, maka saling melaknat siapa rajul dan imro'ah, rajul dan mar'ayin fil masjid, dalam masjid. Wa ana, kali bermula saya, wa ana, kali bermula saya, kata Sahal bin Sa'ad, itu syahidun, itu orang yang menyaksikan. Syahidun itu orang yang menyaksikan. Syahidun itu orang yang menyaksikan. Jadi ini hukum menerangkan hukumnya bab qadha, jadi memutuskan satu masalah atau li'an di masjid. Nah, jadi masjid untuk menghukumi satu permasalahan, itu bagaimana hukumnya. Nah, ini boleh, ini kan berdasarkan hadis fatala anafil masjid. Kemudian li'an, nah, ini coba sebetulnya bab li'an itu kan nanti ada sendiri di Bukhari gitu. Nah, bab sendiri. Cuman ini karena menyangkut masjid, ada kalimat masjid, akhirnya dibuat bab li'an. Jadi gini, li'an itu gini, bahasa ini, li'an itu ada seorang laki-laki, ini kan gini pertanyaan, ya Rasulullah, bagaimana pendapat sampean? Misalkan ada orang laki-laki nemui istrinya, nemu istri bersama laki-laki lain. Ini apakah boleh dibunuh ya Rasulullah? Boleh dibunuh. Karena jangan dibunuh, jangan dibunuh. Akhirnya fataha ana, maka keduanya saling li'an di dalam masjid. Kata Sahal, waktu itu saya menyaksikan. Nah, ini juntrungnya ceritanya begini. Misalkan ada seorang laki-laki ya, menemui istrinya itu katakanlah selingkuh, nah, sirong dengan laki-laki lain. Nah, kemudian dia otomatis kan nuduh mungkin melakukan sesuatu. Padahal orang nuduh zina itu harus ada saksi. Kalau nggak ada saksi 4 itu kan bisa kena khodab, bisa kena hukuman menyangka zina, yaitu dipukul, dicambuk sampai 80 kali. Nah, karena dianya sendirian nggak ada saksi dan tidak tahu kalau benar-benar zina apa tidak, cuman dia itu kayak yakin mungkin itu kalau udah selingkuh. Nah, sehingga dia ini li'an itu bahasanya menuduh istrinya apa zina, cuman dia nggak punya apa bukti, karena dia ada sendirian dan dia kuat, maka dia mengadakan li'an. Nah, makanya ayatnya saya begini di Al-Quran itu begini, ayat surat An-Nur ayat 67, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusahum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin bila innahu minas shodiqin. Jadi orang-orang yang menuduh istrinya zina walam yakum lahum syuhada, dia nggak punya saksi illa anfusahum, kecuali dirinya sendiri, maka fasyahadatu ahadihim arba'atu syahada, maka dia harus bersaksi 4 kali. Nah, bahwa innahu minas shodiqin. Jadi gini, menyangka bahwa istrinya zina, dia nggak punya saksi 4, maka dia li'an. Jadi li'an itu dia melaknat. Jadi melaknat itu gini bahasanya. Ini kalau dalam fikih itu kan sudah ada berkali-kali kan, di Fathul Qoraan itu kan ada. Jadi begini, misalkan kata laki-lakinya asyhadu billah annila minas shodiqin fi ma ra'aituha minaz zina. Jadi asyhadu billah, aku bersaksi, aku sumpah demi Allah
bahwa annila minas shodiqin, saya ini orang yang benar, fi ma ramaituha bihi, apa yang saya sangkakan dengan istilah zina itu benar. Itu berempat kali. Jadi asyhadu billah annila minas shodiqin fi ma ramaituha bihi minaz zina, aku bersaksi demi Allah kan bahwa saya ini benar jujur, apa yang saya duga, apa yang saya sangkakan bahwa istri saya itu benar zina. Itu adalah diucapkan 4 kali. Kemudian yang kelima, laknatullahi alayya in kuntu minal kadhibin, saya kena laknat kalau saya bohong. Itu namanya li'an. Nah, istrinya ini kalau ingin selamat dari tuduhan ini, dia harus berani li'an. Kalau dia enggak, itu akan ngomong li'an. Ya enggak, saya enggak, ya dia ngomong begitu, asyhadu billah kan. Jadi dia bersyahadat, asyhadu billah annahu la minal kadhibin, saya bersaksi demi Allah bahwa suami saya itu bohong. Jadi itu namanya li'an. Jadi istri dituduh zina oleh suaminya, karena suaminya nggak punya bukti 4 orang, maka dia tadi melaknat, asyhadu billah kan. Nah, kemudian istri merasa tidak, dia juga sama-sama li'an. Pokoknya siapa di antara kita ini yang nggak bener, ujung-ujung kena laknat. Paham maksudnya kan? Nah, kalau istri yang nggak mau, ya berarti dia iya. Maka fungsi daripada li'an ini satu, suami agar terjerat dari hukuman qadzaf karena dia berarti sumpah. Istri juga begitu, dengan dia li'an dia bebas dari qadzaf. Kemudian efeknya, setelah li'an efeknya ini adalah dua-duanya harus dipisahkan, cerai mutlak, selama-lamanya nggak boleh ketemu lagi. Itu buruknya li'an. Beda ya dengan misalkan gini, orang talak 3 itu kan masih ada harapan kembali ya, masih ada harapan kembali. Nah, maksudnya talak 3 kan sudah habis, kan boleh nikah lagi kalau misalkan sudah nikah lagi lain, sudah habis idahnya, sudah dirasakan, kan boleh balik lagi. Artinya masih ada peluang balik lagi dengan syarat-syarat tertentu. Tapi kalau li'an sampai total, sampai bahasanya al-mutala'inani la yastami'ani abad. 2 orang yang li'an itu sampai kapanpun nggak bisa ketemu, sampai di akhirat pun nggak ketemu, sampai gitu. Saking parahnya li'an itu. Jadi karena sama-sama melaknat. Nah, kemudian efeknya dari li'an itu adalah yang laki-laki ini kan karena mengatakan istrinya itu serong. Jadi kalau punya anak, ya anaknya itu nisbatnya kepada ibunya, tidak kepada yang laki-laki. Itu efeknya li'an. Nah, jadi zaman Nabi itu sudah ada seperti itu. Makanya fatala'ana fil masjid, dan itu adalah dilakukan di masjid. Jadi orang yang menyangka zina itu nggak sembarangan. Nah, kadang-kadang kan begini ya, seringnya kita ini dengar di bahasa dusun tuh anak kampang kamu sering itu kan sama dengan menuduh zina orang tuanya. Kalau nggak ada bukti itu namanya kena qadzaf. Nah, 80 cambukan, kecuali orangnya ini memaafkan, yang disangka itu memaafkan. Kalau menuntut bisa itu, jadi nggak sembarangan. Dili'an tuh gitu. Maka bahasanya saling sama-sama saling melaknatin sama kuatnya. Wah parah ini. Ini al-mutala'iyani la yastami'ani abadan. Orang yang saling itu tidak bisa kumpul selama-lamanya. Sampai dalam satu penjelasan itu hatta fil akhirah, sampai di akhirat pun tidak bisa kumpul, tidak bisa ketemu. Wah, pokoknya parah pokoknya. Jadi efeknya ya tadi itu kan. Dan pokoknya nggak bisa lagi, ditemukan nggak bisa lagi. Walaupun sama menyesalnya mau ditemukan nggak ada bisa, pokoknya sudah selesai, putus. Babu idza taqala. Berarti bab idza taqala apabila masuk siapa saksun baitan di dalam rumah, yusolli maka sholat siapa saksun khaisu saat di dalam mana tempat berkehendak siapa man, au khaisu umiro atau di dalam mana tempat diperintah siapa man, wala yatajassasu dan tidak boleh meneliti siapa man. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadasan Abdullah ibnu Maslamah qala Abdullah hadasana Ibrahim ibnu Sa'din an ibni Syihab an Mahmudin ibnu Rabi' an Idban ibni Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang siapa Nabi pada Idban fi mangzilihi di rumahnya Idban. Faqala maka berkata siapa Nabi aina tuhibbu, aina di dalam mana tuhibbu senang siapa kamu, an usolia pada hendaknya sholat siapa saya, lakah karena kamu min baitika di rumahmu, min baitika di dalam rumahmu. Faqala maka berkata siapa, qala berkata siapa Idban, fa'asartu maka menunjukkan siapa saya,
menunjukkan siapa saya ilahu kepada Nabi ila makan kepada tempat. Akhirnya fakabbaro maka takbir an Nabi sallallahu alaihi wasallam wasofafna dan berbaris siapa kita khalfahu di belakangnya Nabi. Akhirnya fasolah maka sholat siapa Nabi rakaataini dengan 2 rakaat. Rakaataini dengan 2 rakaat. Ini bab menerangkan apabila ada seseorang ini masuk ke rumah orang. Terus pertanyaannya, dia itu sholat sekehendak dia, di mana dia mau, apakah au haitsu umira atau diperintahkan tuan rumah. Jadi misalkan gini, Pak Rojab ini ke rumah Pak Dahlan, terus mau sholat. Pak Dahlan saya mau sholat. Nah ini apakah terserah Pak Rojab mau di mana apa terserah Pak Dahlan? Ya Pak Dahlan, kalau saya di sini saja ya monggo. Nah, jadi kita harus tanya, Pak Dahlan saya mau sholat di mana? Nah, harus gitu di mana? Oh di sini sholat saja saya atau di sini saja. Nah kalau sekendak Pak Rojab terus ditahu sholat di kamarnya Pak Dahlan. Nah kan ya bingung kan orang. Makanya judulnya apabila masuk yusoli kaisa'am kaisu umiro walayat ajassasu, dan tidak usah gimana namanya di rumah orang kan. Nah, pokoknya itulah bahasanya al-mayit kal apa al-doib kal mayit. Al-doib kal mayit. Doib itu tamu itu kayak mayit, terserah yang punya rumah. Nah, maksud di mana? Jadi ada hadis yang dikatakan dari Idban bin Malik. Kata Idban, Rasul ini pernah datang ke rumah beliau. Nah, ke rumah beliau. Kemudian Nabi nanya, "Aina tuhibu an usolliya?" Idban, saya mau sholat, kira-kira di mana? Terserah kamu. Nabi, "Aina tuhibu an usolliya min baitika?" Berarti Nabi itu kan nanya, "Saya mau sholat di mana kira-kira?" Nah, kemudian kata Idban, "Fa asartu lau ilama kanin." Situ ya Rasulullah. Akhirnya fakab baru Nabi itu Nabi sholat wasofaf nakol fau fasolarok atain, kami ikut sholat di belakangnya. Nabi sholatnya 2 rakaat. Nah, ini termasuk dalilnya sholat sunat berjamaah. Ini kan sholat sunat ini. Nggak, maksudnya nggak usah neliti, nggak usah ngomong rumah orang kok nengok itu. Nggak, bukan. Jadi nggak usah meneliti. Pokoknya kata tuan rumah sampai di sini ya di sini, itu maksudnya kan. Nah, nggak usah kita neliti-neliti, pilih-pilih, nggak usah. Terserah yang punya rumah. Nanti neliti-neliti. Nah, neliti ya, tajasus kan neliti kan. Saya mau sholat di mana kan? Nah, di musola saja monggo, atau jangan Pak di rumah saja, terserah kan. Jadi sayugjanya itu kita nanya dulu kan elok kan. Makanya sayugjanya yang punya rumah itu kan nyiapin punya sajadah, digelarkan. Sholat ini Pak, nah, kan saya tahu kibatnya. Ya dibatalkan, salah Pak, salah. Nah, ditujukan salah kibatnya sana. Ya, kalau sudah selesai ya? Kemana? Kalau sudah selesai? Sudah selesai kan gini, kalau menurut madhab Hanafi kita sudah istihad terus salah, kemarin kan langsung sahih. Kalau madhab Syafi'i kan madhab Syafi'i kan ya ngulang lagi. Nah, sama kan madhab Syafi'i kan? Sama Hanafi berarti. Itu di kamar saya tahu dia pas acara di saya sana. Oh dia namanya kan pintar gitu kan. Keminter lah. Banyak kan baca sini bukan jadi itu namanya nggak mau istihad itu Pak. Nggak tahu nggak mau istihad kan pinter kan. Nah inilah dibuat dalil oleh orang. Nabi ini kan datang ke rumah Idban. Ini datangannya ini ada mengatakan tanpa diundang. Jadi maksudnya gini, kita ini walau dianggap kiai ustadz, sekali-kali itu datang ke rumah murid jangan diundang. Nah, itu maksudnya gitu Pak. Nabi itu kan nabi Pak, datang ke umatnya, banyak ke bawahnya tanpa diundang. Nah kita juga begitu. Jadi katakan jadi bos, jadi ustaz, jadi kiai, sekali-kali datang ke tempat anak buahnya atau murid-muridnya tanpa diundang, seperti yang dilakukan Rasulullah. Jadi jangan nunggu diundang, nanti menundukkan ketawaduannya. Ini namanya Masjid Putih lumayan besar. Oh besar kan? Namanya besar. Masih untuk cara kesan di itu pasti juga. Insya Allah, Masya Allah. Ya rumahnya Iqbal ya saya. Iya. Ini namanya besar namanya. Besar ini. Gimana namanya? Kalau itu kan jalan-jalannya saya. Iya. Mau nanya gimana? Berarti ada pilihan kan? Ya ada pilihan kan dari banyak. Iya. Lapang berarti kan. Kalau nggak lapang kan mana ada ini kan. Ada pentingnya rumah besar ini kan. Babul masajidi, berlipat menerangkan beberapa masjid, tempat sujud, tempat sholat fil buyuti di beberapa rumah. Fil buyuti di beberapa rumah. Wasolah sholat al Barok siapa Barok ibnu Azib di masjidi di masjidnya Barok
maksudnya tempat sholatnya Barok, fidarihi di rumahnya Barok, jamaatan kali berjamaah. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Sa'id ibnu Ufair, qala berkata siapa Sa'id, hadatsani Ales, qala Les hadatsani Uqail an Ibnu Syihab, qala Ibnu Syihab akhbarani Mahmud ibnu Rabi al-Ansoriyu, anak Idban ibnu Malik, wa bermula Idban itu min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sebagian sahabat Nabi. Miman wa bermula Idban itu min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak Idban itu Miman, jadi Miman itu khabarnya anak. Itu Miman sebagian daripada orang syahidah yang khadir siapa man badron pada perang Badar minal Ansor dari sahabat Ansor. Anusnya Idban itu atas sowan siapa Idban Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata siapa Idban, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad angkartu, benar-benar remeng-remeng siapa saya, atau enggak jelas siapa saya, atau enggak nampak siapa saya, basori pada pandangan saya, kalau pandangan saya enggak nampak. Wa ana kali bermula saya usul itu sholat siapa saya, li qaumi, mengimami kepada kaum saya. Faidah kanat maka apabila ada al amtoru apa beberapa hujan, salah maka mengalir, al wadi apa air jurang, kalau jurangnya ya enggak ngalir airnya, itu min itlaqil mahal wa iradatil hal. Salah maka mengalir al-wadi apa air jurang, aladi al-wadi baini antara saya wa bainahum dan antara qaumi. Lam astati tidak mampu siapa saya an atiya pada saya datang siapa yang masjidahum pada masjidnya qaumi. Fa usolli maka sholat siapa saya bihim dengan qaumi. Wa waditu dan senang siapa saya ya Rasulullah, senang annaka pada yang kau takti datang siapa engkau pada saya. Fatusolli maka sholat siapa engkau fi baiti di rumah saya. Fatakhida maka membuat siapa saya pada baiti musolan pada tempat sholat. Qala berkata siapa Mahmud, siapa Mahmud bin Rabi. Faqala maka berkata lalu kepada Idban siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'alu akan melakukan siapa saya insya Allah. Qala berkata Idban siapa Idban, akhirnya fagoda maka berangkat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar hinartafa ketika sudah naik anharu apa siang ketika panas. Fasta'dana maka minta izin siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adintu maka mengizini siapa salahu kepada Rasulullah. Falam yajlis maka tidak mau duduk. Falam yajlis maka mau tidak duduk siapa Rasulullah. Kata dakhala sehingga masuk Rasul al-baita di dalam rumah. Sumakola berkata siapa Rasulullah, aina tuhibbu, aina dimana tuhibbu senang siapa engkau anusolia padana sholat siapa saya min baitika dari rumahmu. Qala berkata siapa Idban, fa'asartu maka menunjukkan siapa saya ilaihi lahu kepada Nabi, ila nakhiyatin kepada arah-arah minal baiti dari rumah saya. Faqama maka berdiri siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakabbara maka takbir siapa Rasulullah. Faqumna maka berdiri siapa kita. Fasoffa maka membaris siapa Nabi, membaris siapa Nabi pada kita. Fasolah maka sholat siapa Nabi rakaatani dengan 2 rakaat. Satu summa salam siapa Nabi. Qala berkata siapa Idban, wa khabasna dan menahan siapa kami keluarga pada Nabi, kami tahan ala khosiratin atas makan jenang, ala khosiratin atas makan jenang. Sonakna yang membuat siapa saya, sonakna yang membuat siapa saya pada khosiro lahu untuk Nabi, lakukan Nabi. Qala berkata siapa Idban, fa'akina fa'aba maka datang tiba-tiba ini mendadak. Fa'aba maka datang fil apa? Milu sama apa? Fana ini fasaba ini kalau bukan apa gitu. Fasaba di sini ya. Fasaba maka datang tiba-tiba. Fil baiti di rumah saya rijalun siapa beberapa orang laki-laki min ahli dari yang sebagian dari penduduk kampung, min ahli dari yang sebagian dari penduduk kampung, dari mana kampung. Dau adatin yang mempunyai bilangan. Fajtama'u maka kumpul siapa rijal. Faqala maka berkata qailun siapa orang yang berkata,
Faqala maka berkata qailun, siapa orang yang berkata minum yang sebagian daripada rijal. Kata gini, aina malikun. Aina itu di mana malikun siapa? Malik ibnu Dukaisin, ibnu Dukaisini, au ibnu Duksuni. Faqala maka berkata ba'dum siapa sebagian rijal. Dalika berma itu Malik itu munafikun munafik, menjadi munafik ini. La yuhibbu tidak senang siapa Malik Allah pada Allah wa rasulahu. Masa Nabi datang dia enggak mau datang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takul, jangan berkata kamu. La takul, jangan berkata siapa kamu, dalika pada itu munafik. Kamu jangan ngomong sembarangan kamu ini. La takul, jangan berkata kamu, dalika pada itu munafikun. Ala taro, adakah tidak melihat siapa kamu? Ala taro, adakah tidak melihat siapa kamu pada Malik? Qad qala, kali benar-benar berkata siapa Malik, berkata la ilaha illallah. Yuridu, kali menghendaki siapa Malik bidzalika, dengan itu la ilaha illallah wajah Allah, pada ridhonya Allah. Kamu kan tahu kan Malik itu mengucapkan la ilaha illallah kan? Jangan sembarangan mengatakan orang apa? Munafik. Qala berkata siapa duhum, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah bermula subhanahu wa rasuluhu alam, zat yang tahu. Qala berkata siapa duhum, kami mengatakan dia munafik itu gini ya Rasulullah. Fa inna, maka sesungguhnya kita naro itu melihat siapa kita wajau pada menghadapnya Malik, wa nasihatau, dan nasihatnya Malik. Nasihat itu kan menghendaki baik, ilal munafikin. Saya mengatakan dia munafik itu ini akrab nian. Nasihat-nasihatnya, arah-arahnya kepada orang munafik, wah memang mukhalid dengan orang munafik, maka bilamu munafik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah qad harrama, itu benar-benar mengharamkan siapa Allah ala nari, atas neraka, mengharamkan man pada orang. Qala, yang mengucapkan siapa man la ilaha illallah, yabtaghi, kali mencari siapa man bidzalika, dengan la ilaha illallah wajib pada ridho Allah. Qala berkata siapa Ibnu Syihab, summa sa'altu, tanya siapa Al Husain tabah Husain ibnu Muhammad al-Ansori, huwa bermula Husain akhadu Bani Salimin, itu salah satu Bani Salim. Wa bermula Husain itu min sarotihim, itu sebagian daripada orang-orang mulianya Bani Salim. Wa bermula Husain itu min sarotihim, sebenarnya orang mulia-mulianya Bani Salim. An hadisi Mahmudin, dari hadis yang dengan Mahmud ibnu Rabi Ansori. Fasoddaqo, maka membenarkan siapa Husain. Fasoddaqo, maka membenarkan siapa Husain kepada Mahmud bin Rabi bidzalika, dengan hadis madkur. Bidzalika, dengan hadis madkur, hadis di atas. Ini ada riwayat bahwa Itban bin Malik, jadi itu termasuk min ashabi Rasulullah SAW, dan beliau termasuk orang yang ikut perang Badar. Jadi perang Badar kan kebanggaan, termasuk kebanggaan. Beliau cerita, ana ata Rasulullah SAW faqala ya Rasulullah qad angkartu basori wa ana usolili di qaumi. Ini diambil bahasanya, diambil kesimpulan begini. Dia kan, ya Rasulullah, saya ini mata saya ini sudah enggak jelas. Terus saya ini statusnya mengimami kaum saya. Ini diambil istimbat, satu, orang itu boleh ya mengutarakan penyakitnya kan pada seseorang itu boleh. Nah, ini kan bahwa Itban lapor dari Rasulullah, penglihatan saya itu enggak jelas, berarti boleh. Wah Pak Rojab, gimana ya saya ini kalau berdiri kok punggung saya, itu boleh. Jadi tujuannya ini kita barangkali Pak Rojab ini memberikan solusi kan, memberikan obatnya apa, jadi boleh kita mengutarakan penyakit yang kita alami kepada seseorang. Nah ini seperti Itban menyampaikan keluhan bahwa pandangannya itu sudah enggak terang. Kemudian wa ana usoli qaumi, ini diambil kesimpulan bahwa orang buta itu boleh, atau orang pandangannya enggak jelas itu boleh jadi imam. Nah, kata seperti itu, seperti orang kopo, orang enggak apa-apa jadi imam. Nah, jadi wa ana usoli di qaumi, padahal dia kan pandangannya sudah enggak jelas. Jadi orang buta atau orang kasih boleh jadi imam. Nah, kemudian dia mengutarakan fa idza kanatil amtar salawati, kalau hujan itu lebatnya Rasulullah, itu jurang itu kan penuh air, sehingga saya nggak bisa lagi untuk menjadi imam karena terhalang oleh banjir, sehingga lam astati an atiya masjidahu fa usolli bihim. Nah, sehingga saya ini nggak bisa datang lagi untuk sholat berjamaah. Ini diambil hukum bahwa sholat berjamaah itu ada udurnya. Ketika ada udur boleh nggak jamaah. Contoh kayak hujan, banjir,
sehingga terhalang untuk datang. Nah, jadi udzur jamaah itu ada. Nah, dari bahasa udzur jamaah itu begini. Hukum jamaah itu kan beda-beda. Ada yang mengatakan sunat muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah atau wajib. Hikmah daripada udzur jamaah, kalau memang jamaah itu menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa jamaah itu hukumnya fardu, maka dengan adanya udzur, maka hukum dosa itu enggak ada. Sebab gini, kalau jamaah itu hukumnya fardu kifayah atau fardu ain, ketika orang enggak jamaah kan dosa. Karena ada udzur, berarti dosanya hilang. Ketika jamaah itu hukumnya sunat atau sunat muakkadah, berarti kalau orang nggak jamaah itu kan makruh perawanannya. Berarti ketika ada udzur, hukum makruhnya nggak ada. Bisa dipaham kan? Nah, itu manfaatnya udzur. Kalau jamaah itu hukumnya fardu ain atau fardu kifayah, karena ada udzur, maka hukum dosa itu nggak ada. Nah, kalau jamaah itu hukumnya sunat muakkadah atau sunat, kan ketika dia nggak jamaah maka hukum makruh itu nggak ada. Itu manfaatnya apa? Ada udzur. Manfaatnya ada udzur. Nah, kemudian pertanyaannya kan begini. Sekarang orang ini kalau ada udzur dapat ini jamaah, dia nggak jamaah karena ada udzur. Nah, ini begini, kalau Imam Nawawi, wah, ya nggak dapat kalau dia nggak jamaah. Cuman ulama-ulama itu begini, enggak masalah tetap dapat jamaah kalau dia itu memang biasanya berjamaah. Andai kata enggak ada udzur, berarti ada udzur walaupun dia enggak jamaah tetap dapat fadilah jamaah. Sama dengan begini, kita biasanya ngaji seperti ini. Kemudian ada udzur, kita sakit kan enggak bisa ngaji, tetap dapat fadilahnya apa? Ngaji. Nah, kalau ada udzur, kita asalnya ngaji terus sakit enggak bisa ngaji, kita dapat pahala. Nah, itu manfaatnya orang yang menggunakan waktu. Nah, kalau memang biasanya malas ya, kata malaikat yang biasanya malas gitu, nggak ada udzur pun nggak ngaji yo. Nah, itu manfaatnya udzur kan. Nah, itu manfaatnya udzur itu kan. Manfaatnya udzur. Di santri ini saya. Apa? Di santrinya. Ah, iya. Memang so. Iya. 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 Jadi gini, sesuatu yang disunatkan, kemudian kita langgar, artinya tidak kita lakukan, itu berarti kena hukum makruh, itu maksudnya. Kayak tadi, kalau jamaah itu hukumnya sunat, kita nggak jamaah kan kena hukum makruh. Cuman karena ada udzur, maka hukum makruh itu hilang. Nah, itu manfaatnya. Apa? Gimana? Yang mana? Oh, ini ya sholat sunat mutlak. Artinya enggak sholat tertentu umum, sholat mutlak. Nah, kemudian beliau usul, waditu ya Rasulullah, saya senang ya Rasul anak kata ini. Tolong sampean datang ke tempat saya, tufatus sholifi baiti, sampean sholat di rumah saya, fa'atakhidu musolan. Biar bekas sampean itu saya gunakan apa? Sholat. Nah, ini dianjurkan kita ini sekali-kali tadi kan mengundang orang-orang tertentu yang terhormat ke rumah saya untuk tabaruk mengambil barokahnya, sehingga barangkali kita ya sampean tolong saya sampean sholat di mana, nanti tempat sholat sampean itu akan saya gunakan untuk tempat sholat tabarukan bi athari sholihin, dengan athar bekas-bekas orang soleh. Nah, ini dari tabarukan dengan asalnya orang soleh. Kemudian Rasulullah SAW, sa'af'alu insyaallah. Nah, saya insyaallah akan saya lakukan. Nah, ini mengajari kita kalau kita janji pakai insyaallah. Nah, ini kan insyaallah kan. Akhirnya kata Ibn, Rasulullah berangkat bersama Abu Bakar ketika siang hari istafa'at, ketika matahari sudah panas. Nah, ini maksudnya yang dulu kan Nabi, cuman Abu Bakar diajak. Nah, tadi kan ngajak orang, yang diundang kita ngajak kawan nggak masalah. Yang penting tuan rumah itu. Fastadana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adintu lahu falam yajlis hatta dakhala bait. Nah, ini adabnya. Walaupun kita sudah diundang orang, tetap kalau masuk rumah orang harus istidzan. Katakan mengucapkan salam. Misalkan saya undang orang tolong nanti habis panggil rumah saya. Harus saya undangkan, wal rumah saya, assalamualaikum. Nah,
Terus gitu jangan saya diundang langsung prosot aja, jangan. Harus diundang gitu kan. Kemarin kan diundang. Nah, ini kan ini adabnya kan Nabi kan diundang, tapi pas tak dan tuh Nabi tetap minta izin. Nah, siapa tahu nanti ngundangnya salah ya kan. Ternyata saya ngundang Pak Rojab itu salah kan. Enggak jadi Pak Rojab. Jadi Nabi minta izin. Nah, sehingga Rasulullah masuk ke rumah. Kemudian Nabi nanya, "Aina tuhibbu an usolli min baitika?" Coba saya salat di mana rumahmu. Terus kata Itban kemudian fasar tu lahu ila nahiyatin minal bait faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbara faqumna fasafna wasolarok ataini. Nah ini bolak-balik kan salat sunat boleh berjamaah. Salat apa saja. Dan Nabi salam. Nah setelah salam fakasabna ala khosiratin wa sona'naha lahu. Kemudian kami menyediakan makanan. Nah ini bagusnya kalau kita ngundang orang itu ya mbok ya sedapatnya ada makan dan minuman seperti dalam hadis ini. Kemudian fasaba fil baiti rijalun min al-dar tu adatin istama'u. Ini diambil kesimpulan, misalkan gini, kalau kita tahu misalkan di rumah Pak Rojab ada habaib atau ulama yang datang, kita yang dengar ini disuruhkan itu datang rame-rame. Hormat. Nah, itu kan fasaba. Sampai bahasanya alidar itu ahli kampung. Maka dar ini di mana kampung, bukan ahli rumah. Orang kampung banyak datang. Tu adatin fastama'u, kumpul semua. Nah, setelah kumpul adanya untuk begini. Mana Malik bin Dukaisin juga ada ini. Nah kawan yang tahu bahwa dia itu munafik. Dia itu enggak cinta dengan Rasulnya. Masa ada Nabi datang kau enggak mau datang. Itu munafik. Nah ini Nabi terus marah. Kamu jangan gampang-gampang nuduh orang munafik. Contoh gini misalkan kita ngaji rame-rame. Tahu-tahu menanya, mana sih yang enggak ada? Tahu-tahu bertaklan, oh dia itu munafik. Orang ngaji. Itu jangan. Ya mungkin ada udzur. Jangan langsung, wah dia itu munafik dia itu. Orang ngaji Bukhari bagus-bagus tidak mau ngaji. Nah, itu kan tidak cocok gitu kan. Itu kan terlalu ya. Ya mungkin orang kita ada udzur itu aja kan. Manakah Nabi bilang, jangan begitulah. La takul dalika ala taru qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajh Allah. Dia kan adalah mengucap kalimat la ilaha illallah yang yuridu biha wajh Allah. Nah, dia kan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jangan sembarangan kamu bilang munafik. Akhirnya dia ngomong Allah sudah Allah wa Rasul alam, Allah dan Rasul yang tahu. Cuman kami mengatakan munafik itu dia itu gini ya Rasulullah. Fa inna nara wajhu wa nasikatu lil munafik. Saya tengok dia ini menghadapnya seriusnya kan. Nah, dengan orang munafik ini selalu dia bergaul baik. Bahkan banyak saran-saran yang bagus untuk orang munafik, kepentingan orang munafik. Akhirnya Nabi mengatakan innallaha qad harrama 'alan nar. Nah, Allah itu mengharamkan neraka man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Di orang itu asal la ilaha illallah dengan diyakini ya kan bakal apa haram masuk neraka lamanya. Jadi bisa masuk neraka cuman ya sesuai dengan dosanya. Atau tidak masuk neraka sama sekali kalau memang baik. Subhanallah. Jadi memang Sahih Bukhari ya seperti ini ya. Jadi sisi hadisnya kita ambil apa istimbatnya kan. Jadi untuk pedoman kita kehidupan sehari-hari. Bab tayamum, bab mendahulukan kanan fidukul masjid dalam masuk masjid wa ghairi dan lainnya masjid. Wa kana dan ada Ibnu Umar yabda'u itu mulai Ibnu Umar birijli dengan kakinya Ibnu Umar al-yumna yang kanan. Fa idza kharaja apabila keluar sahabat Ibnu Umar bada'a maka memulai Ibnu Umar birijli al-yusra yang kiri. Qala berkata Imam Bukhari kata sana Sulaiman Ibnu Harbin qala Sulaiman kata sana Subah an As'as Ibnu Sulaim an Abi dari bapaknya As'as an Masruqin an Aisyah qalat Aisyah karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu itu senang siapa Nabi at-tayammuma pada mendahulukan kanan mastato'ah dengan semampunya Nabi atau ma pada barang istato'ah yang mampu siapa Nabi fisanihi dalam perkaranya Nabi kuli semuanya sanihi terus fiturihi di dalam bersucinya Nabi watarojulihi dan bersisirnya Nabi watanakulihi dan memakai sandalnya Nabi. Bab mendahulukan kanan masuk masjid berarti kaki kanan dulu wa ghairihi masuk masjid masuk musola masuk pondok kan hal-hal yang sifatnya mulia ini mendahulukan kanan. Kalau yang sifatnya yang enggak mulia yang kotor-kotor itu kiri. Nah, di mana kata Imam Bukhari coba Ibnu Umar ketika masuk masjid memulai dengan kaki kanan, ketika keluar dengan kaki kiri. Ini kata Aisyah, Rasulullah SAW itu yuhibbut tayammum mastato'a fi sya'ni kullihi. Nabi itu senang mendahulukan anggota kanan mastato'a. Nah,
apa yang beliau mampu dilakukan fi sa'ni kulihi. Ini kalimat kuli kan seakan-akan Nabi itu kanan semua, mendahulukan kanan. Kemudian dijelaskan ini fi tuhurihi wa tarajuli wa tana'uli, supaya enggak salah sangka kita bahwa Nabi itu semuanya pakai kanan dulu, enggak. Tapi fi tuhurihi ini dalam hal yang sifatnya mulia, bersuci, bersisir, pakai kanan dulu, pakai sandal. Jadi kalimat fi tuhurihi wa tarajuli menangkan hal-hal yang sifatnya baik, supaya kuli jangan dianggap semuanya itu kanan semua, bukan. Itu fungsinya lafaz tuhurihi, tarjulihi, tanaulihi. Maka bab takrim, bab yang sifat-sifatnya mulia, yang sifatnya elo-elo kan, itu kanan dulu. Bahkan Nabi itu kalau memberi sesuatu itu pasti kanan dulu, kanan dulu. Kanan dulu Nabi itu. Bab altun basu, bab altun basu, apakah boleh altun basu, adakah boleh digali kubur musyrikil jahiliyati, apa beberapa kuburan orang musyriknya jahiliyah, wa yutakhodu dan dibuat makanuha, apa tempatnya kubur dibuat masajidah pada beberapa masjid. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ana melaknat Allah siapa Allah al yahuda pada orang Yahudi, ittakhodu yang membuat siapa Yahud kuburo ambiyaihim pada kuburan nabinya Yahud dibuat masajidah pada beberapa masjid. Wama dan barang yukrohu yang dimakruhkan apa ma minas sholati, ma itu nyatanya sholat fil kuburi di dalam kuburan. Waro'a dan melihat Umar siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Anasan pada Anas Malik yusoli kali sholat siapa Anas indah kubrin di sisinya kuburan. Faqala maka berkata siapa Umar, al qabro menjauhilah kamu pada sholat di kuburan. Al-qabro menjauhilah kamu pada sholat di kuburan. Walam yakmur dan tidak perintah siapa Umar pada Anas bil i'adati dengan mengulang sholat, bil i'adati dengan mengulang sholat, bil i'adati dengan mengulang sholat, bil i'adati dengan mengulang sholat. Nah, ini bab nanti ada hadisnya di belakang itu kan. Jadi dulu boleh ndak kuburan orang-orang musyrik jahiliyah itu dibongkar, kemudian tempatnya dibuat masjid. Nah, ini nanti di belakang. Karena Nabi itu mengatakan Allah itu melaknat orang Yahudi gara-gara begini. Ada nabinya itu kan langsung tempat kubur makam Nabi langsung dibuat masjid. Dan di situ nggak hanya dibuat saja, bahkan dilukis nabinya itu. Nah, dilukis terus disembah-sembah. Nah, itu maka Allah melaknat. Kemudian ada bab nanti bab menerangkan makruh sholat di kuburan. Dan Ibnu Umar bin Khattab itu pernah melihat Anas bin Malik sholat di kuburan. Kata Anas, kata Sayyidina Umar, jangan sholat di kuburan. Al-qabro, jauhilah sholat di kuburan, janganlah ada tempat lain. Cuman Sayyidina Umar tidak menyuruh Anas bin Malik mengulang sholat. Nah, ini cuman makruh. Makruh. Ini judulnya dulu. Qala berkata si Bukhari, kata sana Muhammad ibnul Musanna, qala Muhammad, kata sana Yahya an Hisam, qala Hisam, akhbaroni abi an Aisyah ummul mukminin, anak Ummi Habibah Ummu Salamah itu dzakarota, itu menyebutkan siapa Ummi Habibah Ummu Salamah kanisatan pada gereja. Ro'aina yang melihat siapa keduanya waman ma'ahuma. Ro'aina ini kan nun sama inas kan. Ro'aina yang melihat siapa Ummi Habibah Ummi Salamah waman ma'ahuma gitu kan. Pada kanisa bil Habasa di Habasa. Via itu di dalam kanisa tasawiru bermula beberapa gambar-gambar patung-patung. Fadzakarota maka menyebutkan siapa Ummi Habibah Ummi Salamah ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata siapa Rasulullah, inna ulaika sesungguhnya mereka ahlul Habasa. Inna ulaika sesungguhnya mereka ahlul Habasa, penduduk Habasa. Itu idza kana apabila ada itu fihim di dalam ulaika arjulu siapa orang-orang arjulu siapa orang laki-laki as-solih yang soleh. Famata maka meninggal siapa rajul banau maka membangun siapa ulaika ala qabri di atas kuburannya itu dibangun rajul masjidan pada masjid. Wasawaru dan menggambar siapa ulaika fi di dalam masjid tilka suwara pada gambar.
Faulaika maka bermula mereka alul khabasa sirarul khalqi itu lebih buruk-buruknya makhluk indallah subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamati di dalam hari kiamat. Nah, jadi kata Siti Aisyah dulu Ummi Habibah dan Ummi Salamah itu pernah menyebutkan ada gereja yang beliau berdua melihat di Khabasa. Di gereja itu ada gambar-gambar yang mereka sekarang patung-patung kan, kemudian menyebutkan kepada Rasulullah. Akhirnya Nabi begini, orang Khabasa itu termasuk orang-orang yang siror, orang-orang yang jahat. Kalau ada orang yang soleh mati itu langsung di atasnya dibangun kuburan. Terus orang soleh itu dibikin patung-patung, digambar-gambar, dibikin patung-patung. Nah mereka itu termasuk sirorul khalqi, makhluk yang jahat. Karena status menggambar itu sendiri kan dosa besar. Nah, jadi kan gambar utuh, artinya gambar yang kira-kira kalau dikasih nyawa itu bisa hidup. Nah, itu masalahnya kan. Maka Nabi mengatakan ulaika sirorul khalqi, mereka itu makhluk yang termasuk makhluk yang buruk. Nah, ngapain kuburannya para nabi kan langsung di atasnya dibikin masjid kan, kemudian digambar-gambar terus didewa-dewakan, itu kan maka ulaika sirorul khalqi indallahi ta'ala. Itu tradisi orang-orang Khabasa zaman dulu. Qala berkata Sahih Bukhari kata sana Musaddad Subhanallah. Kata sana Abdul Waris an Abi Tayyak an Anas Malik qala Anas qadima datang an Nabi sallallahu alaihi wasallam al Madinata di Madinah. Fanazala maka berhenti singgah siapa Nabi alal Madinati di daerah lebih atasnya Madinah. Jadi daerah yang puncak itu yang lebih atasnya Madinah. Fi khayy di dalam pedukuhan, dalam suku. Yuqalu yang dikatakan lahum kepada ahlu khayyin, penduduk suku itu apa yang dikatakan Banu Amrin ibnu Auf. Fa aqama maka mukim siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fihim di dalam Banu Amrin arba'a asyarata pada 14 lailatan apanya malamnya. Suma arsala mengutus siapa Nabi ila Bani Najjar ke Bani Najjar. Tahu-tahu faja'u maka datang siapa Bani Najjar muqallidis suyub khali beberapa orang yang mengalungkan pedangnya. Ka'ani seakan-akan saya angguru itu melihat siapa saya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rokhilatihi atas kendaraannya Nabi. Wa Abu Bakrin khali bermula Abu Bakar itu ridfuhu orang yang bonceng Nabi. Wa mala Bani Najjar bermula Khali bermula beberapa orang mulianya Bani Najjar. Khali bermula beberapa golongan, maksudnya orang-orang mulianya Bani Najjar itu kalau di sekelilingnya Nabi. Kata alqa, ini kata Anas, kata alqa sehingga meletakkan siapa saya. Kata alqa sehingga meletakkan siapa saya. Kata alqa sehingga meletakkan siapa saya pada kendaraan Nabi, di bawah maf'ulnya karena maklum. Kata alqa sehingga meletakkan siapa saya pada kendaraan Nabi bi finai Abi Ayyuba di halamannya Abi Ayyub. Wakana dan ada siapa Abi Ayyub yuhibbu itu senang siapa Abi wakana ada siapa Nabi wakana siapa Nabi itu yuhibbu senang siapa Nabi ayu sholia pada hendaknya sholat siapa Nabi haisu adrokat di dalam mana tempat menemui haisu adrokat di dalam mana tempat menemui pada Nabi as-sholatu apa sholat wa yusoli sholat siapa Nabi fi marabidul ghanami di dalam kandangnya kambing. Wa ana sesungguhnya Nabi itu amara perintah siapa Nabi bibina al-masjid dengan bangun masjid. Fa arsala maka mengutus siapa Nabi ila malain kepada kaum, kepada rombongan kaum orang min Bani Najjar dari Bani Najjar. Faqala maka berkata siapa Nabi ya Bani Najjar wahai Bani Najjar thaminu membuatlah harga siapa kamu semua. Thaminu membuatlah harga siapa kamu semua ini pada saya bikhaitikum dengan kebun kamu semua hadza ini. Qalu berkata sebenarnya la tidak wallahi demi Allah aku tidak mau menghargai ya Rasulullah. Lana tulubu tidak minta siapa kita, tidak mencari siapa kita samanau pada harganya khait illa ilallah kecuali kepada Allah Ta'ala. Faqala maka berkata Anasun siapa Anas fakana maka ada itu fihi di dalam kait itu apa barang aqulu yang berkata siapa saya lakum kepada kamu semua. Ternyata di dalam kebun ini ada apa yang saya katakan kepada kamu. Apa ma'akulu kuburul musyrikin. Jadi kubur itu badannya lafadz ma
kubur musyrikin, kuburannya orang-orang musyrik. Wafi dan itu di dalam khaid itu kharibun bermula tanah yang rusak, murat marit. Wafi dan itu di dalam khaid nakhlun bermula pohon kurma. Akhirnya fa'amaro maka perintah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburil musyrikina dengan beberapa kuburannya orang musyrik. Fanu bisat maka digali apa kubur. Summa fil kharibi kemudian dengan meratakan tanah yang rusak. Summa bil kharibi kemudian dengan meratakan tanah yang rusak. Fasuwiyat maka diratakan apa kharib. Wabin nakhli dan dengan memotong pohon kurma. Wabin nakhli dan dengan memotong pohon kurma. Fakuti'a maka dipotong apa nakhli. Fasofu maka membaris. Fasofu maka membaris siapa? Fasofu maka membaris siapa nas atau sokabat an-nakhlah pada pangkalnya pohon kurma. Ya dikatakan pangkalnya, ada yang memaknai an-nakhlah pada tempatnya pohon kurma, pangkalnya dibaris qiblatal masjidi pada qiblatnya masjid. Waja'alu dan menjadikan siapa nas maksudnya sokabat idho data ini pada dua gawangan pintunya masjid. Idho data ini pada dua gawangan pintu masjid al-hijarota pada batu, jadi batu untuk pintu gawangannya. Waja'alu dan memulai siapa sokabat yang kuluna itu memindah siapa sokabat as-sokro pada batu rame-rame. Wahum khalif bermula sokabat yartajizuna itu melakukan syiir siapa sokabat. Wan nabiyu khalif bermula nabi itu ma'ahum itu bersama sokabat. Wa khalif bermula nabi itu yakulu berkata siapa nabi menurut Allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfiril ansori wal muhajirah. Allahumma ya Allah la khaira tidak ada kebaikan itu, la khaira tidak ada kebaikan itu sempurna illa khairul akhirati kecuali kebaikan akhirat. Faghfir maka semoga mengampuni engkau ya Allah lil ansori kepada sahabat ansor wal muhajirah dan sahabat muhajirin wal sahabat muhajirin. Jadi Rasulullah SAW kata Anas itu rawuh ke Madinah, kemudian waktu itu beliau menempat di daratan Madinah yang lebih atas, di sebuah pedukuhan yang disebut Banu Amrin bin Auf. Ini kayak tadi kan, jadi nama kakek nenek moyangnya dibuat nama pedukuhan, jadi boleh. Kayak tadi orang-orang yang berjasa, orang-orang yang mulia dibuat nama mbah-mbahnya, itu tidak masalah, boleh. Nabi mukim di situ tuh selama 14 malam. Kemudian Rasulullah ini nyuruh orang ke Bani Najjar. Kemudian Bani Najjar ini masih ada hubungan kerabat dengan Rasulullah. Nah, kemudian Bani Najjar faja'u mutaqallidisiub, dia datang dengan siap siaga membawa apa? Pedang. Ini memberi pengertian beliau ini melindungi Nabi, karena Nabi itu dalam posisi sedang dikejar-kejar oleh orang kafir. Maka beliau ini siap. Nah, ini diambil kesimpulan ya orang-orang yang mulia ini perlu jaga keamanannya. Makanya kalau ada pengajian misalkan kan kabaib yai kemudian angsor bangser dikerahkan ini. Nah, ya untuk menjaga keamanannya. Jadi semua itu kan kita punya dasar kan ya kan. Nah, dia ada dasarnya. Ka'ani angduru dan Nabi arokati. Jadi kata Anas, saya ini waktu itu melihat Nabi itu di atas kendaraannya dan Abu Bakar membonceng di belakangnya. Ini dalil sekali-kali menantu itu memboncengin mertua Pak Rojak. Nah ini dalilnya. Jadi jangan mertuanya di depan, menantu yang boncengi Pak Rojak. Nah ini. Ya kan ini Abu Bakar kan beliau mertuanya diboncengi. Wa malau Bani Najjar. Bani Najjar itu sekelilingnya. Kata Anas, sehingga saya ini meletakkan kendaraan Nabi di halamannya Abi Ayub. Nah, Rasulullah SAW yuhibbu ayyusolliya haitsu adraka sholat. Nabi itu senang sholat di mana sejauh itu sholat. Ini maknanya Nabi itu senang sholat awal waktu. Di mana saja Nabi itu ketemu sholat langsung sholat. Ini maknanya Nabi itu senang sholat awal waktu. Wa yusolli fi marabidil ghanam. Nabi itu sholat di kandang kambing. Nah, ini yang dibuat dalil oleh orang-orang katakan kemarin bahwa kotorannya kambing itu enggak najis. Karena kambing itu masuk hewan yang apa? Bisa dimakan dagingnya, maka kotorannya dianggap enggak najis. Kalau kita Syafi'in enggak, maksudnya Nabi sholat di marabidul ghanam ini pakai alas, enggak langsung. Jadi jangan dikatakan enggak najis, pakai alas. Nah, jadi semua itu punya alasan. Makanya nanti ada bab sholat di marabidul ghanamnya ada.
Nah, Rasulullah SAW ini membangun masjid. Nah, membangun masjid. Ini memberi pengertian ketika kita buka lahan, buka perkampungan, itu utamakan pembangunan masjid. Itu jangan ditinggalkan. Sebagaimana Rasulullah ketika hijrah dari Mekah pindah ke Madinah, diutamakan beliau bangun masjid Quba. Nah, akhirnya Rasulullah ini nyuruh orang-orang tertentu dari Bani Najjar, ya Bani Najjar, saminuni biqaiti, ya Bani Najjar, ini kan kebun sampean, tolong berapa harganya? Mau kami beli. Kata orang Bani Najjar, ya Rasulullah, tidak kami jual. Saya lillahi ta'ala, ini saya wakofkan. Pokoknya saya tidak mencari harganya illa lillah. Nah, ini pengertiannya, masjid itu mestinya harus barang wakof. Nah, di masjid harus barang wakof. Faqala Anas, kata Anas, fakana fi ma'akulakum, di dalam kebun ini ada yang saya katakan apa itu? Kubur musyrikin. Kebun ada kuburannya orang-orang musyrik. Akhirnya Nabi nyuruh udah dibongkar. Nah, ini diambil kesimpulan begini. Tadi kan judulnya kan boleh ndak menggali kuburannya orang musyrik. Nah, tentu karena maaf ini termasuk orang musyrik ini kan non muslim lah gampangnya kan, itu kan baru muhtaram. Apalagi tanahnya sudah dimiliki, sah saja dibongkar. Sah saja. Nah, sekarang kalau kuburannya orang Islam, ya nggak masalah. Yang penting syaratnya tadi satu gini, bahwa memang tanah itu dibutuhkan untuk perluasan, sehingga makam misalkan ada masjid ya, ini makam butuh perluasan, jadi nggak apa-apa sebagian makam yang dibutuhkan digali. Jadi alasannya begini, misalkan ini ada orang ini ngubur mayit, kemudian ada barang kita nih yang jatuh, ini kan boleh digeduk, harus kan gitu kan, supaya embal nggak sia-sia. Dalam mazhab kan gitu. Nah, dilogikakan dalam mazhab Syafi'i, yang harta yang jatuh saja boleh digali, itu adalah milik pribadi, kepentingan pribadi, supaya amalnya nggak sia-sia. Apalagi masjid kepentingan umum. Nah, maka diperbolehkan untuk kepentingan umum menggali makam. Kalau itu makam apa? Muslim. Nah, karena kepentingan umum. Nah, di situ ada kuburan orang-orang musyrik, ya digali. Nah, kemudian ini dalam kajian ini ada bakasan begini. Ini yang kadang-kadang ini perlu kita renungi sama-sama. Misalkan begini, Pak Rojab contoh. Ini Pak Rojab ini punya rumah, belakangnya ini kan lebar tanahnya. Terus Pak Rojab ini ketika meninggal dunia oleh keluarganya ini dimakamkan di makam belakang rumah, kan banyak itu kan belakang rumah. Nah, tidak tahu nasib kita kan suatu saat entah cucunya Pak Rojab apa kan pindah, sehingga di kuburan kan tanahnya dijual, ya kan, rumah plus dijual tanahnya oleh ahli warisnya, dijual lah dengan misalkan dengan padakelan. Ini padakelan boleh, ini berarti kan sudah hak saya, berarti misalkan kuburan Pak Rojab dibongkar tidak masalah. Nah, itu risikonya kalau kita dimakamkan di belakang rumah, sementara kan bukan wakaf, itu milik pribadi, terus dijual oleh ahli waris kita. Nah, ini kita lama hati pun haknya orang sudah dijual. Nah, apalagi kuburan kita sudah kuburan lama, sudah diukir-ukir saja, bisa dibikin WC macam-macam kan. Nah, ini kan nasibnya orang kalau dikubur di belakang rumah itu harus hati-hati. Nah, bisa jadi hati, kecuali kalau keluarganya pintar, Pak ini saya jual semua kecuali ini makam ini saja, ini ada kuburan kakek saya ini enggak jual. Nah, dibatasi, ini yang enggak terjual, itu kan berarti lain. Tapi kalau sudah ikut terjual semua, berarti kan haknya yang punya tanah, mau dibongkar mau diapa, tinggal dengan yang punya rumah, yang punya tanah ini Pak Sari kan, itu macam mana, tinggal itu aja sudah. Nah, ini risikonya orang yang mengubur di belakang rumah. Nah, ini. Kemudian dalam kajian fikih itu kan gini, sebenarnya yang utama orang meninggal itu kan kuburan umum ya, macam supaya dapat dua orang banyak. Nah, dikubur di belakang rumah itu oke. Tujuannya itu kan supaya dekat untuk apa? Ziarah seterusnya. Tapi kalau ada ziarah itu kan sama saja, malah rugi. Dikubur dimakamkan di belakang rumah, tapi nggak ada yang ziarahi, sama saja lah. Ya enggak kan? Malah kalau risiko tadi itu kalau suatu saat dijual oleh Arus Supito, nah semua makam itu nasibnya, bikin kadang ayam di atasnya, ya enggak? Ini kan nyusahkan ini. Nah, kemudian ini dalam yang terakhir ini kan sokabat waktu ngangkuti batu kan bersama-sama. Nah, ini dalilnya gotong royong bangun masjid. Jadi kan nggak ada orang
secara umum bangun masjid itu pasti bersama, gotongnya gotong yang memikuli batu apa, sambil wahum yartajiuna, sambil apa? Lagu, maknanya supaya semangat. Jadi ilatnya kalau kita misalkan ngecor atau kerja apa-apa kan sambil setel apa, sholawat atau apa, ini supaya semangat, ini dekat di sini, memberikan semangat. Yang penting lagu yang elok-elok lah kan. Nah, jangan lagu cecak rowo bae kan. Nah, ini bagus, tuh memberi semangat, gairah kan nggak ngilangan ngantuk, pergi malam-malam ngecor, kan? Kasih semangat kan. Jadi gini, saya bacakan, saya paham, saya bacakan kitabnya ini. Gini. Fa'in kulta, ini ada orang gini, ini kita hal yajuzu antubna ala kubur muslimin, apakah boleh masjid itu dibangun di atas kuburan orang muslim? Ini pertanyaannya. Kultu qala Ibnu Qasim, law anna maqbaratan min maqabiril muslimin afat fabana qaumun alayya masjidan lam ara bidzalika ba'san. Mama ada kuburan sudah lama kan, sudah lama lah diperkirakan mayitnya itu sudah jadi tanah, kemudian diperlukan untuk bangun masjid. Kata beliau lam ara bidzalika ba'san, enggak masalah. Alasannya li'annal maqabir waqfun min awqafil muslimin lidafni mautahum la yajuzu li akadin ayam nikaha, karena kuburan itu ini umum, itu adalah apa? Wakaf. Begitu pula ketika untuk masjid juga sama-sama wakaf, li'annal masjid aidan waqfun min awqafil muslimin.